Early voting atau nyoblos lebih awal sudah dimulai bagi WNI yang berada di luar negeri. Tapi baru memasuki hari ketiga ternyata sudah ada laporan dugaan indikasi kecurangan. Wah, kok bisa? Masih awal-awal loh ini. Kita diskusi. Ini suasana pencoblosan WNI di Turki. Tepatnya mereka yang berada di kota Antalya, Isparta, dan Kütahya. Pencoblosan sudah dimulai sejak 6 Februari lalu hingga 11 Februari nanti dengan total DPT mencapai 6.161 warga. Kalau yang ini, pelaksanaan pemilu di Philadelphia, Amerika Serikat. Walaupun sudah dibuka sejak pagi, antrian warga biasanya ramai di malam hari karena baru punya kesempatan untuk datang ke lokasi kotak suara keliling saat selesai bekerja. Di Washington DC, WNI juga sudah menggunakan hak suaranya lebih awal. Nah, 30% pemilih di Washington DC, Amerika Serikat memilih metode pos. Surat suara lewat pos sudah dikirim kepada pemilih sejak akhir Januari lalu dan setelah dicoblos tinggal dikirimkan kembali. Tapi baru beberapa hari dimulai, indikasi kecurangan sudah mencuat. Dari video yang viral, ada sejumlah orang yang membongkar paket surat suara dari pemilih di Malaysia. Lalu pada surat suara Pilpres mencoblos pada kolom nomor urut 3 Ganjar Mahfud dan surat suara Pileg pada nomor urut 1 PKB Ida Fauzia. Apa kata pihak-pihak terkait? Menurut temuan kami yang sudah di tim kami yang sudah di Malaysia hari ini adalah itu yang dimanfaatkan. Jadi dicoblos ya kalau kita melihat kasat mata sih di atas ribuan surat suara tersebut dicoblos dalam satu ruangan oleh beberapa orang, 5 atau 6 orang. Nah, ini tentu sangat memprihatinkan ya. Karena pemilu kan baru sebelumnya kalau di dalam negeri pencoblosan belum mulai, tapi yang di luar negeri sudah diwarnai peristiwa seperti ini. Kami minta Bawaslu segera mengirimkan tim ke sana, walaupun ada Panwas LN. Ini Panwas luar negeri dalam pantauan langsung Bawaslu RI sedang melakukan upaya penelusuran. Upaya penelusuran adalah upaya aktif yang dilakukan Bawaslu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya sehingga sebuah dugaan peristiwa pelanggaran menjadi terang benderang. Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa karena keterbatasan dan perbedaan yurisdiksi hukum negara, maka Bawaslu bersama-sama dengan atasé kepolisian yang ada di KBRI. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi singkat, Bawaslu segera menindaklanjuti, periksa. Jadi ingat, ini bukan kali pertama. Masih ingat waktu Desember lalu sejumlah video yang menunjukkan WNI di Taipei bisa nyoblos lebih awal padahal belum waktunya. KPU bahkan mengakui ada kesalahan 31.000 surat suara yang dikirim lebih awal dari jadwal. Lalu penyelesaiannya gimana? KPU mengklaim 31.000 surat suara ini akan dinyatakan sebagai surat suara rusak dan akan dikirimkan kembali surat suara baru kepada para pemilih di sana. Tapi Bawaslu nggak sepakat. Menurutnya kalau dikirim ulang maka akan ada potensi keterlambatan. Wah, KPU sama Bawaslu-nya aja nggak kompak gini. Padahal masih banyak PR yang harus dibenahi untuk menangani kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Sebenarnya evaluasi besar ya, kalau saya katakan bukan hanya evaluasi saja, tapi evaluasi besar bagi KPU dan Bawaslu untuk bekerja lebih keras lagi di luar negeri itu agar citra pemilu kita tidak rusak, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di mata dunia, agar proses demokratisasi juga berjalan dengan adil. Karena kecurangan itu walaupun katakanlah terjadi hanya ya misalkan di satu TPS, itu beritanya akan mendunia. Apalagi sekarang isunya adalah tudingan-tudingan kecurangan pada pihak tertentu. Tentu untuk menjaga integritas dalam pemilu, maka pemilu di luar negeri itu harus dikawal dan itu evaluasi besar bagi KPU dan Bawaslu yang sejatinya mereka diamanahi untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik.
Tapi yang mesti kita ingat, pemilu yang jujur dan adil bukan cuma tanggung jawab KPU maupun Bawaslu. Masyarakat kita juga punya andil untuk menyukseskan, mengawasi dan mengawal setiap proses penyelenggaraan pemilu. Caranya gampang, semua punya handphone kan? Nah, modal handphone tinggal foto atau rekam video kalau ada bukti dugaan kecurangan pemilu dan laporkan. Kalau sudah lapor tapi nggak diproses, gampang, zaman medsos, tinggal bikin viral. Menurut kau gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.